Satu, dua, tiga. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin memaparkan hasil analisis film di Deepwater Horizon dengan bahan pengamat. Bapak Hilmi Putra Pradana, STMP. Tetapi sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clarista Vivian dengan 3 NRP terakhir 090. Perkenalkan, nama saya Zao Zahira Rindra dengan 3 NRP akhir 099. Nama saya Raskia Kenisa dengan NRP terakhir 100. Saya Cantika Rai dengan NRP akhir 101. Perkenalkan, nama saya Ritania Felicia Dias dengan nomor NRP 115. Perkenalkan nama saya Nur Fauzia Hanum dengan NRP akhir 118. Perkenalkan, nama saya Mahira Hanum Sandra Putri dengan NRP akhir 119. Oke, jadi di sini kami menganalisis film Deepwater Horizon. Film ini diadaptasi dari kejadian nyata, peristiwa nyata dari kebocoran minyak Deepwater Horizon atau bocoran minyak British Petroleum, yaitu peristiwa yang kebocoran minyak yang terjadi di Teluk Meksiko pada tanggal 20 April 2010 dan merupakan tumpahan minyak terbesar di lepas pantai dalam sejarah Amerika Serikat. Dan diperkirakan sekitar sebanyak 4,9 juta barrel minyak itu tumpah selama 87 hari sejak tanggal 22 April 2010. Bisa di next. Nah, buat penyebab kejadian utama dari bencana ini adalah serangkaian kegagalan dari sistem dan kesalahan manusia itu sendiri. Beberapa faktor yang berkontribusi, yang pertama itu ada kegagalan sistem pencegahan semburan. Sistem pencegahan semburan atau blowout preventer setelah dilepas oleh retakan inti, gas alam itu naik ke permukaan, ke platform Deepwater Horizon itu hingga menewaskan sebanyak 11 pekerja dan menyebabkan 17 pekerja lainnya terluka. Setelah terbakar selama 2 hari, Reach Deepwater Horizon akhirnya itu tenggelam pada 22 April 2010. Lalu penyebab yang kedua, perkiraan cadangan gas yang salah. Perkira Perkiraan jumlah gas metana yang ada di dalam sumur itu ternyata lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Lalu penyebab lainnya yang ketiga yaitu kurangnya budaya keselamatan. Dari laporan investigasi menunjukkan bahwa adanya pola kelalaian, kurangnya kontrol, serta keputusan bisnis yang lebih mementingkan kecepatan dibanding keselamatan para pekerjanya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mahira. Oke, baik. Jadi setelah Rig Deepwater Horizon ini tenggelam, minyak-minyak mulai mengalir ke dalam teluk. Minyak yang tumpah mencapai 2,5 juta galon per harinya. Tumpahan minyak yang mencemari wilayah lautan sekitar 180.000 kilometer persegi. Bocoran minyak dari Rig Deepwater Horizon tidak hanya mencemari lautan saja, tetapi juga habitat dari ribuan spesies makhluk hidup seperti ikan dan juga mamalia laut. Tidak itu saja, sebanyak 103 pekerja yang membersihkan minyak dan 35 warga sekitar mengalami masalah kesehatan akibat bencana-bencana ini. Dan juga warga-warga yang tinggal sejauh 15 kilometer dari radius tumpahan minyak juga mengalami masalah kesehatan pada fisik dan juga mental mereka. Selain dampak-dampak dari alam, juga terdapat dampak ekonomi yang merugikan bagi negara maupun perusahaan itu sendiri.
Berdasarkan parameter kualitas airnya, ini terdapat 3 parameter. 2 diantaranya parameter fisik. Yang pertama adalah suhu, mempengaruhi kelarutan oksigen dan aktivitas biologis. Lalu warna, bahan organik atau limbah industri. Lalu ada turbiditas atau adanya partikel tersuspensi. Ada TDS, jumlah zat terlarut di dalam air. Lalu terdapat bau dan rasa, ditandai adanya polutan. Lalu terdapat parameter biologis. Yang pertama ada total coliform dan E. coli, tandai dengan indikator pencemaran. Lalu ada mikroorganisme patogen, ditandai dengan indikator bakteri, virus, dan protozoa. Dan yang terakhir ada plankton dan organisme sebagai indikator tingkat dari pencemaran. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada parameter kualitas air dengan parameter kimia. Yang pertama ada pH, tingkat keasaman atau alkalinitas air. Terus ada DO atau disulfide oksigen, yaitu oksigen terlarut, penting untuk organisme akuatik. Terus ada BOD, untuk kebutuhan oksigen mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Terus ada COD, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk oksidasi bahan organik atau kimia. Selanjutnya ada kesadaran air, itu ada Ca2+, terus ada Mg2+. Terus selanjutnya ada nutrien, yaitu ada nitrat, NO3 NO3-men, terus ada fosfat, PO4 3-men, terus ada amonia, NH3. Selanjutnya ada logam berat, yaitu terdiri dari Pb, Hg, Cd, Cr, sama As. Terus selanjutnya ada zat yang berbahaya, itu ada pestisida, deterjen, dan hidrokarbon. Baik, selanjutnya dari parameter kualitas air yang tadi sudah disebutkan, kita menganalisis parameter kualitas air dari film Deepwater Horizon itu sendiri. Yang pertama itu ada parameter fisik. Dari warnanya, air laut berubah menjadi gelap karena tercampur minyak. Lalu kekeruhannya itu meningkat akibat minyak dan partikel tersuspensi. Lalu baunya itu timbul dari gas hidrokarbon atau minyak yang menandakan pencemaran. Lalu dari TDS itu total dissolved solids naik karena adanya senyawa terlarut dari minyak. Lalu yang kedua adalah parameter kimia. Dari parameter kimia itu terdapat pH yang ternyata bisa berubah karena senyawa kimia minyak bersifat asam. Lalu DO dissolved oksigen menurun karena minyak menutup permukaan air sehingga pertukaran oksigen terhambat. Lalu untuk BOD dan COD itu meningkat karena minyak dan senyawa organik membutuhkan oksidasi atau biodegradasi. Lalu untuk hidrokarbon, TPH atau PAH-nya parameter utama untuk mengukur pencemaran minyak bumi. Nah, untuk logam berat misalnya Pb, Ni, dan V itu terkandung dalam minyak mentah dan bisa terlarut ke perairan. Lalu untuk yang ketiga, parameter biologis terdapat plankton dan organisme indikator populasinya bisa menurun drastis karena toksitas minyak dan berkurangnya cahaya. Lalu untuk mikroorganisme mengurangi hidrokarbon itu sebagai bakteri bisa berkembang, tapi keanekaragaman hayati yang lain menurun. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak terjadinya deep water atau pertumpahan minyak tersebut pada komponen biotik, yaitu yang pertama terjadi kerusakan terhadap ekosistem laut. Ketika minyak menyebar hingga kedalaman laut, mengontaminasi komunitas makhluk hidup di bawah laut dan juga tentunya terumbu karang. Lalu, yang berikutnya adalah terdapat gangguan pada perairan pesisir dan populasi burung dan mamalia. Hal ini terjadi dikarenakan tumpahan minyak di water memberikan dampak besar pada populasi burung dan juga mamalia yang tinggal di pesisir. Uh, Hal ini dikarenakan lapisan minyak yang akan menutupi air dan juga tanah, sehingga ekosistem sulit berfungsi dengan normal. Vegetasi pesisir banyak yang mati dan menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai organisme.
Misalnya saja, burung laut bisa terdampak pada bulu mereka yang terlapisi minyak, yang kemudian membuatnya kehilangan kemampuan terbang, tidak tahan air, dan juga rentan mati karena kedinginan ataupun tenggelam. Selain itu, seperti mamalia laut, contohnya lumba-lumba dan paus, bisa juga mengalami keracunan akibat menelan mangsa yang terkontaminasi atau menghirup udara yang tercemar gas berbahaya dari minyak. Dan juga secara keseluruhan, tumpahan minyak ini merusak ekosistem pelaut dan ekosistem pesisir laut dan menurunkan populasi satwa liar yang bergantung pada wilayah tersebut. Yang ketiga, ada gangguan pada rantai makanan. Ketika minyak mengontaminasi ke dalam jalinan makanan zona pelagik yaitu bagian laut terbuka, penurunan populasi plankton akan mengakibatkan ledakan alga, sedangkan larva ikan banyak yang mati dan berpotensi menghilangnya generasi untuk berikutnya. Dalam kasus Deepwater Horizon, minyak yang tumpah akan mencemari plankton dan kemudian otomatis seluruh jaringan makanan akan terganggu. Karena kalau misalnya produsen seperti fitoplankton atau konsumen dasar seperti zooplankton rusak, efeknya akan naik ke piramida atasnya, yaitu ikan lalu ikan besar dan juga ke manusia. Yang berikutnya ada keracunan dan deformasi biota laut. Hal ini dikarenakan senyawa polisiklik aromatik yang terdapat pada minyak meningkat 40 kali lipat karena memiliki sifat karsinogenik apabila terkena makhluk hidup. Dan terdapat juga dampak jangka panjang seperti gangguan pada imun, reproduksi, dan vegetasi pesisir. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin sebelumnya, burung dan mamalia laut dapat mengalami iritasi, kerusakan organ, penurunan sistem imun, bahkan gangguan secara menyeluruh pada tubuhnya. Dan tidak hanya pada hewan, namun tanaman juga akan mengalami hilangnya kemampuan regenerasi dan memicu erosi pantai lebih cepat. Next. Lalu, minyak tersebut juga memiliki dampak kerusakan pada komponen abiotik, yaitu yang pertama adalah zona merah, maksud saya zona mati akibat kadar oksigen yang rendah. Minyak dari sumber Deepwater Horizon mengandung metana dalam proporsi yang tinggi hingga 40%. Jauh lebih banyak daripada minyak biasa yang hanya sekitar 5%. Ketika metana itu terlepas ke air laut, mikroba pengurai metana akan bekerja sangat cepat untuk menurunkan konsentrasi oksigen di sekitarnya. Dan kondisi ini bisa menciptakan zona dengan oksigen sangat rendah atau biasanya disebut sebagai red zone. Lalu yang kedua, terdapat kontaminasi air, sedimen, dan juga pencemaran udara, yaitu minyak dan produk pembersih dispersan seperti koresit mencemari air laut, kolam air, sedimen termasuk menyebar ke daratan dan tanah pantai. Polisiklik aromatik yang terperangkap dalam pasir pantai berefek jangka panjang karena degradasinya tergolong lambat. Lalu yang berikutnya yaitu terdapat efek aktivitas dispersan dan penetrasi polutan yang lebih dalam. Hal ini dikarenakan tindakan dari BP selaku penumpahan minyak tersebut menggunakan dispersan berjenis koresit yang meningkatkan toksisitas minyak hingga 52 kali, merusak plankton yang menjadi dasar rantai makanan. Dispersan sendiri mengandung bahan kimia surfaktan yang mirip dengan sabun, yang kemudian ini bisa memecah minyak menjadi butiran yang lebih kecil. Minyak yang tadinya mengapung di permukaan laut akan terdispersi ke dalam kolam air. Akan tetapi, butiran air kecil ini dapat cepat diurai oleh mikroba dan tidak terlalu banyak menempel di pantai. Akan tetapi, masalahnya adalah ketika minyak sudah tercampur dengan dispersan, hal ini justru lebih beracun bagi organisme kecil seperti plankton dan juga ikan larva. Campuran minyak dan juga dispersan bisa masuk ke dalam laut, merusak sistem dasar laut, dan efek jangka panjangnya itu adalah masih menunjukkan toksisitas yang sangat tinggi. Karena kan minyak sendiri sudah mengandung PHA dan sangat dicampur dengan koresik akan membuat minyak sendiri mudah masuk ke dalam sel organisme. Lalu yang terakhir ada residu minyak jangka panjang. Minyak sendiri tidak cepat terurai ataupun bertahan lama di udara, permukaan air, kolam air, dan juga sedimen. Hal ini menyebabkan gangguan jangka panjang dalam ekosistem meski sudah melakukan pembersihan. Pembersihan di sini adalah menggunakan dispersan. Akan tetapi, bila tidak menggunakan dispersan, minyak lebih banyak sampai ke pantai dan berdampak ke manusia. Namun, dengan menggunakan dispersan di sisi lain, minyak tetap ada, tetapi tersebar di laut dan dampak di pesisir berkurang. Akan tetapi, ekosistem laut yang lebih terkena. Oleh karena itu, langkah ini dianggap sebagai trade-off
atau memilih kerusakan yang lebih bisa ditangani untuk ke depannya. Next. Berikut adalah beberapa pencegahan yang seharusnya dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Yang pertama adalah emergency response plan. Kami menekankan pentingnya penempatan oil spill response team, bahan dispersan, dan containment bom yang lebih dekat dengan lokasi pengeboran. Dengan langkah ini, jika terjadi kebocoran atau tumpahan minyak, respon bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Kedua, kami menyoroti pengawasan pemeliharaan peralatan, khususnya blowout preventer harus rutin diuji fungsinya, agar selalu siap saat dibutuhkan. Kegagalan alat ini pada kasus Deepwater Horizon menunjukkan betapa pentingnya perawatan berkala. Ketiga, penerapan sistem monitoring real-time terhadap tekanan dan gas. Dengan sistem ini, potensi ledakan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga tindakan pencegahan bisa segera diambil sebelum situasi memburuk. Keempat, penerapan prosedur keselamatan yang ketat. Kami menekankan bahwa data teknis tidak boleh diabaikan hanya demi mengejar efisiensi waktu atau biaya. Keselamatan pekerja dan lingkungan harus selalu menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir adalah kebijakan serta regulasi lingkungan yang lebih ketat. Pemerintah harus memastikan perusahaan migas benar-benar mematuhi standar keamanan internasional agar risiko kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin. Oke, next. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.